Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan minggu ini sudah minggu yang ketiga pada bulan Agustus. Kita diberkati Tuhan. Satu hari setelah ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita percaya kita diberkati oleh Tuhan. Merdeka! Kita percaya bahwa kemerdekaan harus terisi dengan kebaikan, bahkan juga kebenaran. Karena itu, mari terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Minggu ini kita belajar firman Tuhan, disiplin mengikuti pimpinan roh. Disiplin mengikuti pimpinan roh. Mari kita belajar dari Paulus, bagaimana caranya disiplin mengikuti pimpinan roh. Alkitab dalam Kisah Rasul pasal 16, ayat 6 dan 7 berkata demikian. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Orang yang mengalami pimpinan roh pasti akan belajar disiplin mengikuti pimpinan roh. Artinya bahwa semua orang yang dituntun oleh roh, dipimpin oleh roh, maka kebiasaan hidup mereka adalah selalu disiplin dalam pimpinan roh. Sama seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus adalah salah satu rasul yang luar biasa yang terus belajar mengikuti pimpinan roh. Salah satu yang dilakukannya adalah dalam pelayanannya, dia terus mengerjakan setiap kegiatan seturut dengan arahan roh tersebut. Contoh yang baru kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat 6 dan 7, bahkan sampai dengan ayat yang ke-12, kalau nanti Bapak baca, semua menjelaskan tentang bagaimana Paulus terus belajar disiplin dalam tuntunan roh. Ada banyak persoalan, ada banyak kendala, tapi Paulus terus belajar mengikuti pimpinan roh. Tiga hal sederhana, bagaimana caranya kita mengikuti pimpinan roh. Yang pertama, hiduplah dalam pimpinan roh itu sendiri, atau hiduplah di dalam roh. Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 adalah menjelaskan tentang hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini adalah menjelaskan kepada kita, orang-orang yang mau mengalami kehidupan disiplin dalam tuntunan roh atau pimpinan roh, harus hidup di dalam roh. Artinya apa? Biarkan roh itu ada dalam diri kita. Biarkan roh itu menguasai kita sehingga kita mampu berjalan seturut dengan apa maunya roh. Jika demikian, harusnya langkah pertama adalah biarkan Roh Kudus dalam diri kita bekerja, biarkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita terus melawat kita dan menolong kita, maka kita akan mulai digiring kepada keinginan roh itu sendiri. Saya berdoa ini akan membawa kita semakin hari semakin dekat di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan untuk bisa membuat bahwa kehidupan kita disiplin dalam roh harus memiliki respon yang cepat. Harus memiliki respon yang cepat. Di ayat 9 dan 10 pasal 16 Kisah Rasul dikatakan demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami memberitakan Injil kepada orang di sana. Menarik. Bagaimana caranya memiliki kehidupan yang disiplin dalam pimpinan roh? Saudara dan saya harus memiliki respon yang cepat. Respon yang cepat. Caranya bagaimana saudara sekalian? Ketika roh itu menggerakkan kita, segera lakukan. Ketika roh itu menuntun kita, segera untuk melaksanakannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Malam hari dia mengalami penglihatan. Dia melihat penglihatan. Ada orang Makedonia yang memanggil-manggil dia dan berkata, datanglah kemari, tolonglah kami. Lalu Paulus melakukan apa? Paulus melakukan hal yang luar biasa. Yang dia lakukan adalah bahwa segera dia mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Artinya apa saudara sekalian? Ada respon yang cepat, bertindak dengan cepat, sesuai dengan tuntunan roh. Saya berdoa, ini menolong kita bersama-sama. Yang ketiga, ikuti kata roh. Ikuti kata roh.
Ikuti kata roh saudara sekalian, itu berarti apa? Kemana roh itu menuntun kita? Lakukan. Sama seperti GPS yang menuntun seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Anda dan saya tidak perlu tahu tempat yang akan Anda tuju. Tapi ketika Anda tahu menggunakan GPS, maka GPS itu akan menuntun Anda sampai ke tempat tujuan akhir. Karena itu, kalau orang mau mempergunakan GPS, Global Positioning System, maka mereka akan tertolong dalam banyak hal. Sampai mereka di tempat tujuan karena mengikutinya. Tahukah saudara sekalian bahwa ada GPS yang luar biasa yang harus kita pakai supaya kita bisa disiplin dituntun oleh roh atau mengikuti pimpinan roh. GPS itu adalah God Positioning System. Izinkan roh dalam hatimu, maka dia akan menuntun engkau sesuai dengan kehendaknya. Selamat hari Minggu.